Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 71 yang bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Shadaqallahul azim. Allah katakan bahwa mukmin, orang yang beriman laki-laki, dan mukminat, orang yang beriman perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mendirikan salat dan mengerjakan zakat dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Shadaqallahul azim. Dari ayat di atas kita faham bahwa Islam tengah mengatur sedemikian rupa. Islam telah memberi kedudukan yang tinggi bagi wanita, bagi perempuan. Kalau kita dengar di luar sana kaum feminis menggaungkan tentang feminisme, tentang kesetaraan gender, maka dalam Islam telah terlebih dahulu Allah katakan setara mukmin yang laki-laki dan mukmin yang perempuan, muslim yang laki-laki, muslim yang perempuan. Yang membedakan hanyalah ketakwaan di hadapan Allah. Tribuners yang dirahmati Allah, hari ini kita sedang menghadapi krisis global, krisis ekonomi, krisis harga, krisis pangan, krisis lingkungan, bahkan krisis nilai dan moral. Harga melonjak dan melambung tinggi. Ketimpangan di masyarakat sangat jelas terlihat. Islam tidak pernah kehilangan cahaya solusinya. Salah satunya adalah dengan menjaga perempuan atau wanitanya. Perempuan tidak sama hanya sebagai pelengkap saja, tetapi juga merupakan pilar peradaban. Sejarah membuktikan bagaimana Khadijah binti Khuwailid, seorang pengusaha sukses, visioner, dermawan, punya integritas, bukan hanya istri Nabi, tetapi juga investor pertama di dalam dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Modal ekonomi yang diberikannya menjadi fondasi bagi perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam menempatkan perempuan sebagai aktor ekonomi yang bermartabat. Kita lihat Aisyah binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha, seorang ulama perempuan, perawi hadis, cendekiawan yang menjadi rujukan para sahabat-sahabat Rasulullah, bahkan yang laki-laki. Berperan dalam pembangunan intelektual merupakan tuntunan Islam, dan ini buktinya bahwa Aisyah radhiyallahu anha mampu menunjukkannya. Hari ini peran ini semakin relevan sebagai wanita muslimah. Kenapa? Sebab krisis ekonomi global membutuhkan 3 hal. Yang pertama, etika. Yang kedua, empati. Yang ketiga, keberlanjutan. Ketiga hal yang sangat erat karakteristik seorang perempuan. Tribuners yang berbahagia, kita tahu ada beberapa peran bagi muslimah, khususnya di era Ramadan saat ini. Yang pertama,
perempuan sebagai penggerak ekonomi berbasis nilai. Banyak riset membuktikan bahwa ketika perempuan mengelola keuangan dan ekonomi keluarga, maka orientasinya adalah keberlanjutan, bukan kepentingan dirinya semata. Dalam Islam, konsep ekonomi bukan hanya profit, tetapi barokah. Barokah apa? Ziyadatul khair. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, terbukanya pintu-pintu kebaikan. Walaupun sedikit yang kita pegang, walaupun sedikit yang kita makan, tetapi menjadi kekuatan, menjadi kesehatan, menjadi terbuka pintu-pintu kebaikan, anak-anak yang soleh dan menyenangkan hati, suami yang setia dan bekerja dengan prestasi. Kemudian kita juga punya pintu-pintu lain yang terbuka, pintu kesehatan, pintu rezeki, pintu-pintu kebaikan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Itulah barokah. Maka perempuan yang menjadi penggerak ekonomi berbasis nilai-nilai keislaman, dia akan mampu membuka pintu-pintu keberkahan. Betapa sekarang kita lihat para wanita-wanita muslimah dapat beraktivitas ekonomi dengan luar biasa. Apakah di bidang kuliner, UMKM halal, modest fashion, bahkan ekonomi kreatif. Ketika terlibat di sektor halal ini, maka para wanita tidak hanya mencari penghasilan, tetapi juga menjaga prinsip yang islami. Tidak riba, tidak gharar, tidak merusak lingkungan, dan tidak zalim. Inilah ekonomi yang berkeadilan. Peran yang kedua, perempuan dan keberlanjutan lingkungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat kita sebagai khalifah di muka bumi. Artinya kita adalah penjaga, bukan perusak. Menariknya, dalam banyak rumah tangga, perempuanlah yang menjadi manajer konsumsinya, mengatur belanja, mengatur pola makan, mengatur pola belanja, mengelola sampah, bahkan memilih bahan yang digunakan. Jika jutaan muslimah yang ada di dunia dapat memanage pola belanja dan pola konsumsinya, memanage pola belanja dan konsumsi keluarganya, maka ini akan dapat mengurangi sampah plastik. Memilih produk halal yang ramah lingkungan, mendukung UMKM lokal dan berkelanjutan, serta mengedukasi anak dan keluarganya tentang eco-living. Perubahan global tidak hanya dimulai dari gedung mewah, dari perkantoran yang menjulang tinggi, tetapi green economy dalam perspektif Islam dapat dimulai di tangan seorang wanita muslimah. Peran yang ketiga, Tribuners yang berbahagia, perempuan sebagai penjaga ketahanan keluarga di masa krisis khususnya. Krisis global sering pertama sekali terasa di rumah tangga. Bagaimana penghasilan yang menurun, biaya yang meningkat mengakibatkan kecemasan berlipat ganda. Disinilah peran seorang muslimah sebagai penyeimbang emosi keluarga, pengatur strategi sehingga dapat mendidik generasi yang tangguh. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap kita adalah pemimpin dan kita akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin. Perempuan adalah pemimpin di rumah tangganya. Ia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Ini bukan beban, tetapi ini adalah kemuliaan Islam. Pemirsa yang berbahagia, kita juga perlu menegaskan bahwa kemuliaan bukan dengan cara eksploitasi dan menjadikannya sebagai objek ekonomi, namun sebagai subjek yang bermartabat.
Dalam Islam, keberhasilan bukan hanya diukur dari segi angka dan materi, tetapi dari kualitas ketakwaan. Pesan Ramadan untuk para muslimah dan pemirsa sekalian. Ramadan mengajarkan kita untuk lebih disiplin, sederhana, berempati. Nilai-nilai ini adalah fondasi bagi ekonomi yang berkelanjutan. Kita sangat berharap Ramadan ini menjadi lebih dermawan dalam berbagi, bijak dalam konsumsi, tangguh menghadapi krisis, visioner dalam membangun masa depan anak dan keluarga. Jika Khadijah hidup saat ini, maka mungkin beliau telah menjadi CEO startup halal ekonomi global. Jika Aisyah radhiyallahu anha hidup saat ini, mungkin beliau telah menjadi profesor ekonomi syariah dan aktivis lingkungan. Namun ruhnya tetap sama, yakni iman sebagai pondasi dan maslahat sebagai tujuan. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum kebangkitan. Perempuan muslim bangkit secara iman, secara Islam, secara ekonomi, dan bangkit menjadi generasi yang menjaga bumi dan lingkungan. Karena ketika muslimah berdaya dengan nilai Islam dan ekonomi, maka bukan hanya berdaya bagi keluarganya, tetapi juga berdaya bagi peradaban suatu bangsa. Selamat berbuka puasa dan beribadah di bulan Ramadan. Kita sambut Ramadan dengan penuh keberkahan. Selamat buat keluarga dan masyarakat yang ada di lingkungan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.